Klaster perkantoran kini menjadi potensi tempat penularan COVID-19 yang semakin tinggi di Indonesia. Pemerintah melalui gugus tugas mengimbau masyarakat khususnya perusahaan untuk meningkatkan kewaspadaan. Juru bicara pemerintah penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebut dari kontak tracing yang dilakukan selama sepekan terakhir ditemukan terjadi penambahan kasus positif yang bersumber dari aktivitas perkantoran. Yuri menyebut aktivitas yang berpotensi memicu penularan masif adalah kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam perkantoran. Pemerintah mengimbau agar rapat dapat dilaksanakan di ruang dengan sirkulasi udara yang baik dan diutamakan dilaksanakan pada pagi hari. Selain itu, jumlah peserta rapat atau pertemuan dibatasi untuk memastikan kapasitas ruangan memungkinkan peserta untuk bisa menjaga jarak. Pembicaraan dalam rapat juga harus dibatasi dan diupayakan rapat tidak dilakukan terlalu lama. Sebagai bagian adaptasi kebiasaan baru di perkantoran, maka fasilitas umum yang biasa digunakan bersama seperti lift maupun tangga harus terjaga dengan baik dan selalu dibersihkan. Sementara Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengingatkan pegawai negeri sipil untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan di semua tempat. Peringatan itu dikeluarkan BKN setelah 760 PNS terkonfirmasi positif COVID-19. Sampai sejauh ini, kasus positif corona di Indonesia bertambah menjadi 88.214 orang. Dari jumlah tersebut, 46.977 dinyatakan telah sembuh, sementara pasien meninggal berjumlah 4.239 orang. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, awas perkantoran klaster baru, itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya telah hadir di studio Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra. Selamat pagi Mas Hermawan. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Sehat. Ini tema yang mungkin banyak menjadi sorotan masyarakat karena banyak sekali saat ini kegiatan perkantoran yang sudah berjalan dengan normal, sementara kurva pun belum turun begitu. Nah, kemarin kan kita tahu bahwa ada beberapa tempat yang berpotensi menjadi klaster, bahkan sudah menjadi klaster kayak pasar, kemudian beberapa tempat lainnya. Nah, sekarang ini waspada bahwa perkantoran pun bisa menjadi klaster baru. Anda melihatnya apakah memang seberesiko itulah perkantoran ini bisa menjadi klaster baru? Ya, jadi memang seiring dengan PSBB transisi itu kan berkonsekuensi terhadap pembukaan industri, kantor, dan juga aktivitas pekerjaan ya. Rata-rata teman-teman yang di ruangan, officer begitu, sekarang ini kan udah masuk walaupun ada protokol tetap menjaga jarak dan menggunakan masker, tetapi potensi keramaian dalam suasana rapat dan aktivitas yang memang mengharuskan bertemu muka, nah ini tetap ada resikonya. Apalagi adanya new announcement dari WHO sekitar 10 hari yang lalu 10 hari yang lalu ya, atau 2 minggu yang lalu, itu terkait dengan potensial aerosol transmission, di mana di dalam ruangan itu apalagi ber-AC, jarang ada ventilasi yang memadai dan juga sirkulasinya terhambat, itu potensial coronavirus itu mengambang cukup lama, di bawah suhu 20 derajat dia bisa bertahan 8 jam. Jadi kalau begitu di ruang kerja berarti ada tambahan, tidak hanya dari perilaku individu dan juga pekerja, tetapi juga dari manajemen kesehatan lingkungan di ruang perkantoran. Nah, ini semua faktor yang memang akan berkontribusi ya. Pertama dengan adanya kebijakan PSBB transisi, aktivitas perkantoran dibuka, kemudian juga adanya perilaku yang mungkin juga tidak selalu disiplin, terutama penggunaan masker. Gini yang menarik itu Bung Cikal, kalau kita menganggap teman sendiri atau keluarga sendiri itu seringkali kita mengabaikan bahwa oh ini kan orang yang kita kenal, tidak mungkinlah tertular, padahal kita tidak tahu siapa menularkan ke siapa, walaupun itu orang yang kita kenal dekat. Karena virus ini juga memang tidak mengenal keluarga atau orang lain kan. Nah, sehingga itu berkaitan dengan perilaku. Yang berkaitan dengan manajemen kesehatan lingkungan tentu seperti yang saya sampaikan. Memang air conditioner, udara-udara yang tidak tersirkulasi dengan baik, apalagi tidak ada ventilasi yang mengganti udara dengan baik, ini juga potensial aerosol tadi. Nah, ini bisa menambah walaupun ada penggunaan masker juga kalau cukup lama intensitas dengan orang yang boleh jadi membawa virus itu juga akan berdampak juga. Beberapa kantor ini sudah menerapkan protokol kesehatan seperti penyemprotan disinfektan, kemudian karyawan yang masuk mereka diukur suhu tubuhnya. Ini standar yang baik itu sebetulnya seperti apa untuk protokol kesehatan di lingkungan perusahaan itu sendiri? Ya, yang paling penting tuh manajemen kesehatan lingkungannya. Jadi pencahayaan, suhu udara, kemudian alur masuk, misalnya penggunaan lift saja.
Oke. Seharusnya kalau perkantoran yang sifatnya vertikal, memang ada lift yang tidak hanya untuk naik turun ya, tetapi bisa naik, bisa turun, dan orang tidak harus berpapasan langsung depan lift. Oke. Nah, artinya harus dibuat sedemikian rupa. Memang kadang costly, tetapi memang kesehatan itu juga mahal ya. Nah, memang disinilah perpaduan keahlian para administrator perkantoran untuk membuat sirkulasi pintu masuk yang tidak harus rapat-rapat dan berkerumun, tetapi juga bisa membuat sirkulasi itu tidak harus bertatapan dekat dengan satu sama lain. Yang kedua tadi terkait dengan manajemen udara. Nah, ini saatnya mungkin exhaust fan, blower itu dilihat apakah berpotensi malah menambah kasus atau malah bisa juga mengurangi kasus karena adanya sirkulasi udara yang baik. Nah, yang paling pokok tentu perilaku ya, kembali kepada perilaku kita. Walaupun di ruang tertutup, di situ lebih dari 2 atau 3 orang itu harus sudah wajib menggunakan masker. Jadi dengan jarak yang tetap terjaga, tetapi kalau antara 2 orang saling menggunakan masker ditambah jarak, sebenarnya level protection itu sudah lebih dari 90% sebenarnya. Oke, berarti memang perusahaan harus mensupport protokol kesehatan itu sendiri, karena kan kita juga tidak bisa menjamin satu orang dengan satu orang lainnya itu perilakunya sama. Nah, ini terkait dengan klaster ya. Kita lihat bahwa di tempat-tempat lain seperti pasar misalnya, ini juga belum turun juga. Saat ini seberapa besar resiko penyebaran itu bertambah, sementara di tempat yang berisiko lainnya juga belum berkurang, dan saat ini di tempat seperti perkantoran ini beresiko. Anda melihat dampak besarnya apa ini akan terjadi? Iya, kalau kita bicara pasar ya dan perkantoran memang karakternya agak beda. Walaupun sama-sama di situ ada orang, ada barang, ada ruang ya. Tetapi di pasar itu pasti lebih dinamis karena pembeli itu kita tidak tahu. Kalau orang di kantor kan semuanya terdeteksi, semuanya terdata dan kita tahu kan aktivitasnya. Kemudian juga faktor resikonya lebih gampang terukur. Tapi kalau di pasar nggak, sulit sekali. Orang penjual dan pembeli. Kalau penjual mungkin iya bisa kita identifikasi dan juga kita bisa lakukan upaya pencegahan terkait dengan siklus barang dan juga penyiapan bisnisnya. Tetapi kalau orang yang sifatnya pembeli, nah ini kan bebas sekali motifnya berbagai macam, datang ke pasar dengan berbagai juga potensi resikonya. Jadi memang di pasar itu harus ketat betul terkait dengan pengawasan health protokolnya, sehingga edukasi itu tidak cukup kalau di pasar, tetapi memang pengawasannya itu harus betul-betul. Nah, beda dengan kantor. Kalau di kantor kan sebenarnya orang-orang yang relatif terdidik, orang-orangnya terdata, rutinitasnya ada, sehingga pengawasan itu otomatis dengan supervisor, manajer segala macam, tidak hanya lagi pengawasan dalam pekerjaan ya atau produktivitas kantor, tapi juga pengawasan dalam perilaku protokol kesehatan. Itu menjadi penting juga. Perlu nggak sih Mas ada seperti rapid atau PCR ke karyawan-karyawan di kantor untuk memastikan bahwa mereka tidak terpapar misalnya? Perlu sampai segitukah? Untuk rapid yang sifatnya tes antibody kami tidak menyarankan, apalagi dilakukan secara individu, swasta, perkantoran karena tidak efektif. Tetapi kalau memang ada resiko lain, misalnya kita mengidentifikasi ada keluarga dari karyawan atau mungkin tetangga dekatnya yang dia sebenarnya beresiko menjadi orang dalam pemantauan ya, istilah lama ya, ODP, maka memang patut untuk lebih dihati-hati. Kalaupun ada pemeriksaan, PCR aja. Sekarang bahkan ada PCR yang produk dalam negeri dan mudah-mudahan ke depan lebih affordable ya, lebih terjangkau lagi dari segi harga, tidak semahal yang sebelum-sebelumnya. Di sisi lain juga memang ini edukasi, balik lagi. Setiap orang yang merasa dirinya kurang fit, kemudian sedang dalam keadaan sakit, lebih baik tidak usah ke kantor. Nah, seorang manajer juga harus memiliki regulasi internal seperti itu di kantor-kantor. Jadi jangan menambah beban kantor ketika harus memaksakan diri masuk. Boleh jadi dia membawa virus menularkan ke orang lain, atau malah orang lain gampang menularkan ke dia karena daya turunnya lagi drop. Tapi untuk menuntut karyawan untuk jujur juga susah, Mas Hermawan. Apa gimana? Atau kantornya memang harus punya regulasi tersendiri? Karena mengaku saya sakit aja kayaknya sekarang udah banyak orang yang merasa khawatir gitu, atau dia mungkin dalam tanda petik takut sama bosnya misalnya. Ini bagaimana? Ya, di sinilah latihan kejujuran. Bagaimana mungkin kita mengharapkan masyarakat awam luas gitu ya dalam konteks nasional kita, sementara orang-orang yang di kantor itu seharusnya orang-orang yang lebih terdidik, orang-orang yang bisa lebih paham dan lebih mudah
mengikuti anjuran ya atau himbauan. Jadi kesadaran, kesabaran dan daya tahan itu yang paling harus diuji. Tapi sebelum kesadaran berarti juga kejujuran tadi. Itu yang menjadi penting. Oke. Jadi memang harus ada kesadaran itu. Kesadaran. Gitu ya. Mereka langsung membicarakan dengan pimpinannya pun juga harus fleksibel ya di masa-masa seperti ini. Nah, Mas Hermawan, sekarang kan beragam ya perusahaan, apalagi swasta begitu. Ada yang mereka masih memberlakukan work from home untuk beberapa karyawan, ada yang sudah full masuk ke kantor gitu, ada juga mereka yang masih menerapkan libur 4 hari bekerja 3 hari libur, ada yang sudah normal 5 hari kerja 2 hari libur. Anda melihat apakah sistem kerja ini sudah bisa berlangsung dengan normal di saat yang seperti ini, atau memang pembatasan hari kerja itu masih sebaiknya tetap diberlakukan? Iya, memang ini tergantung dari jenis pekerjaan ya. Ada pekerjaan-pekerjaan itu memang yang menuntut pertemuan secara fisik. Jadi produktivitasnya itu lebih kepada tatap muka, kemudian bekerja dengan tim gitu yang memang mengharuskan tatap muka. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan melalui teknologi, kemudian yang sifatnya konsepsi atau jasa jarak jauh, itu sangat mungkin untuk dilakukan tadi rotasi, pengurangan jam tatap muka dan juga dan seterusnya, shifting juga diatur sedemikian rupa. Tetapi kalau memang sebenarnya sih bahasan ini tidak terlalu berpengaruh besar ya, saya pikir, terkecuali memang kesadaran tadi. Sebenarnya kalau setiap orang beraktivitas normal pun gitu ya, bekerja di kantor, masuk kantor, tetapi dia sangat ketat terhadap protokol, termasuk juga manajemen perkantorannya diatur, sirkulasi udara, suhu, pencahayaan, dan juga adanya tadi itu protokol kebersihan, cuci tangan segala macam, itu sebenarnya udah lebih baik, dan kesadaran untuk menggunakan masker itu tetap diharuskan begitu di kantor. Ini sebenarnya udah sangat melindungi, tetapi memang kita sulit menstandarkan kantor ini ruangannya seperti apa, kemudian juga bentuk kantor ini vertikal, gedung tinggi ataukah horizontal gitu, menggunakan air conditioner atau pendingin khusus atau mengandalkan udara bebas. Ini juga variatif sekali. Tetapi yang bisa meminimalisir potensi itu kan balik lagi ke kesadaran individu tadi. Iya. Nah, Mas Hermawan, kalau kita bicara mengenai masalah, kita kan pasti akan melihat masalah itu dari hulu ke hilir sebetulnya. Nah, ini ancaman atau waspada kantor itu bisa menjadi klaster baru, ini bukan juga masalah baru. Anda melihat memang dari akar permasalahan itu ada di mana? Atau memang perusahaan-perusahaan yang memang masih banyak yang kurang peka dengan perspektif health security-nya ya? Atau memang dari hulunya, dari akar masalahnya ini memang sudah bagaimana susah begitu kan untuk menerapkan sesuatu yang sesuai standar gitu? Ada pendekatan mikro, ada yang sifatnya makro. Kalau kita lihat di dunia ini ya, di negara-negara bahkan yang sudah kasusnya terkendali dengan baik ya, seperti China, Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara sekitar ASEAN, itu sebenarnya mereka juga tetap berisiko ketika membuka kebijakan pelonggaran tanda kutip. Mengizinkan aktivitas pendidikan, perkantoran, industri, pabrik, pariwisata, itu tetap berisiko, kasus pasti naik. Tapi persoalan mereka, apakah kasus naik itu terkendali dan terukur, atau akan membuat dampak snowball yang tidak terkendali. Nah itu di luar negeri itu fokusnya di situ. Nah di kita, di Indonesia, tantangan kita tuh hulunya memang ada di kebijakan juga. Kita ini mau mengendalikan virus, artinya kasus kesehatannya dulu kah? Atau memang mau menumbuhkan geliat ekonomi sembari mengharap kasusnya terkendali. Jadi gitu. Nah ini menjadi tantangan kita, karena begitu kita termotif oleh ekonomi, maka kan semua sektor kan memang dibuka dengan harapan semua menjaga protokol kesehatan. Tapi di negara-negara lain tadi, apapun bentuk pekerjaan aktivitas, begitu diberi ruang kelonggaran, kasus pasti naik. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa kendati kita semua menjaga jarak, menggunakan masker satu sama lain dalam kedisiplinan tinggi sekalipun, potensi tetap terjadi transmisi itu ada karena adanya aktivitas dekat, keramaian, dan juga suasana publik. Coba nanti permasalahan hulu ini akan kita breakdown lagi biar lebih ketemu masalahnya di mana. Tapi usai jeda, Mas Hermawan dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda, Morning Talk akan segera kembali.